Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, mengawali hari kita sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari, adalah dari Mazmur pasal 31, mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah hidup berserah kepada Tuhan. Saudara, setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, termasuk saya dan saudara, setiap kita adalah manusia yang terbatas. Kita adalah makhluk yang terbatas. Ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita, ada begitu banyak kelemahan dan ketidakmampuan kita. Siapapun dia, manusia itu adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Setiap manusia butuh otoritas, butuh kuasa yang mengatur alam semesta, yaitu kuasa dari Allah. Dan Allah sendiri menciptakan kita. Dia ingin supaya kita atau supaya manusia dekat dengan Dia dan hidup intim dengan Dia, berserah kepada Dia. Karena dalam keterbatasan manusia, Allah rindu ikut campur tangan di sana supaya manusia mengenal Dia sebagai Allah yang begitu baik dalam kehidupan manusia. Saat ini saya percaya setiap kita punya konteks dan keadaan, situasi, masalah dan sebagainya yang kita alami dalam hidup kita. Dan dalam semuanya itu, apakah kita rindu campur tangan Tuhan? Apakah kita rindu kuasa yang maha tinggi itu ikut campur tangan dalam kehidupan kita? Tentu saja setiap kita merindukan itu saudara. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa atau otoritas Allah ikut bekerja di dalam kehidupan kita? Tentu saja dengan kita hidup berserah kepada Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini saudara. Di tengah-tengah banyaknya manusia yang melupakan Tuhan, di tengah-tengah banyaknya manusia yang merasa bahwa dia mampu, padahal dia penuh dengan keterbatasan, yang mulai melupakan Tuhan, yang mulai mengabaikan Tuhan yang menciptakan dia, yang menciptakan bumi yang dia pijak, yang menciptakan angin dan oksigen yang dia hirup setiap saat. Tapi saat ini saudara, di tengah-tengah manusia yang mengabaikan Tuhan, saya dan saudara, biarlah kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita akan belajar bagaimana kita hidup berserah kepada Tuhan dan apa yang kita alami ketika kita hidup berserah kepada Tuhan.
Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara. Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 31 ayat 6 sampai 9 ini adalah di mana pemazmur yaitu Daud menegaskan bagaimana dia menjalani segala situasi kehidupannya. Di mana di ayat 6 dia berkata, "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku." Daud menghadapi situasi yang sulit, di mana musuh seringkali ingin mencelakakan dia, di mana dia butuh perlindungan. Dia butuh satu kuasa melampaui dari kuasanya untuk melindungi dia, satu otoritas melampaui dari dia untuk melindungi dia. Karena Daud sadar, sekalipun dia adalah orang yang diakui sebagai orang yang luar biasa, orang berprestasi, tetapi Daud sadar bahwa dia manusia yang penuh dengan keterbatasan. Dia butuh Tuhan. Dia butuh Allah yang punya kuasa, yang punya otoritas atas segala sesuatu. Sehingga saudara, dalam dia menjalani hidupnya, dia berkata, "Kepadamu-lah kuserahkan nyawaku, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Artinya saudara, Daud orang yang luar biasa itu, orang yang berprestasi itu. Namun dia pun berkata bahwa ke dalam tangan Tuhan dia serahkan hidupnya. Ke dalam tangan Tuhan dia serahkan nyawanya, artinya dia berserah kepada Tuhan. Seharusnya setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini harusnya berserah kepada Tuhan. Kalau Daud pun berserah kepada Tuhan. Terlebih hari ini, kita yang sedang merenungkan firman Tuhan ini, seharusnya saya dan saudara, kita hidup benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita hidup berserah sepenuhnya, berserah total kepada Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana Daud berserah kepada Tuhan? Kita melihat selanjutnya saudara, di mana Daud berkata, "Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan." Daud di tengah-tengah orang yang menyembah berhala, sekalipun manusia mengabaikan Tuhan, manusia hidup menyembah berhala, menduakan Tuhan. Tetapi Daud berkata sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan, dia berkata, "Kepadamu aku percaya." Dia memilih cara hidup yang berbeda, yaitu hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah yang dia kerjakan, itulah yang dia lakukan sebagai bukti dia berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh apapun situasi, apapun kondisinya. Hari ini saudara, dalam situasi hidup kita masing-masing, bukti kita berserah kepada Tuhan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala situasi. Saudara, ada berbagai macam orang yang hidup di dunia ini. Ada orang yang gampang dia berserah kepada Tuhan kalau hidupnya lagi dalam masalah. Asal dia sedang ada dalam masalah, dia gampang berserah kepada Tuhan. Dia berdoa, dia banyak menangis di kaki Tuhan. Tetapi ketika dia senang, ketika semuanya baik, ketika Tuhan sudah menjawab, akhirnya dia lupa Tuhan. Ada orang yang demikian. Tapi ada orang yang kalau lagi diberkati, kalau lagi senang, dia gampang bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau lagi susah, dia langsung mencari yang lain. Dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia kalau bebannya sedang berat. Orang-orang yang demikian biasanya langsung terlibat dengan perdukunan, okultisme, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara?
dalam segala situasi hidup kita, baik senang baik susah, apakah saudara mampu berserah dan percaya kepada Tuhan? Saat saudara sulit, saat masalah berat, saat tantangan berat, mampukah saudara tetap percaya kepada Tuhan? Saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saudara serahkan hidup saudara kepada Dia? Saudara tidak mau terlibat dalam perdukunan, terlibat dalam okultisme, tapi saudara sungguh-sungguh mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat saudara senang, apakah saudara tetap ingat Tuhan? Saudara tetap berserah kepada Tuhan? Biarlah itu yang kita lakukan, saudara. Apapun yang terjadi, situasi sulit, situasi senang, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah bukti kita berserah kepada Tuhan. Dan kemudian kalau kita mampu percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, seperti yang dilakukan oleh Daud, apa yang akan terjadi? Yang pertama, saudara, ketika ayat 6 Daud berkata, "Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku." Lalu kemudian dia menegaskan apa yang dia alami. Dia berkata, "Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam segala situasi, maka yang dia alami yang pertama adalah di mana Tuhan memberi kebebasan bagi dia. Daud yang seringkali menghadapi musuh, menghadapi ancaman, bahkan Daud yang seringkali hendak mau dibunuh oleh Saul berkali-kali, tetapi ternyata Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Daud dibebaskan lagi oleh Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh yang jauh lebih besar daripada dia dan pasukannya, Tuhan membebaskan lagi dan memberi kemenangan bagi dia. Saudara, itulah yang dilakukan dan dialami oleh Daud dalam perjalanan hidupnya. Apapun terjadi, dia berserah kepada Tuhan, dan kemudian yang dia alami, Tuhan membebaskan. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari Tuhan? Mungkin ada masalah, persoalan, beban yang sedang menindih hidup saudara. Apakah saudara rindu mengalami kebebasan dari segala masalah, tantangan, persoalan, dan beban kehidupan saudara? Allah mengulurkan tangan mengangkat bebanmu. Allah campur tangan bekerja dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia memberi kebebasan bagi saudara. Kalau saudara rindu akan hal itu, saudara, serahkan hidupmu sungguh-sungguh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Maka saudara akan lihat Allah memberi kebebasan. Sekalipun mungkin saudara tidak gampang dan tidak seperti membalikkan tangan. Ketika kita berkata, "Tuhan, aku percaya apapun situasi hidupku, aku percaya Tuhan akan membebaskan aku," dan sebagainya, dan kemudian kita tunggu, tidak ada yang terjadi. Dengar saudara, sekalipun saudara sudah lama menunggu campur tangan Tuhan dan belum ada yang terjadi, dengar, tetaplah berserah kepada Tuhan sampai saudara lihat Allah sungguh-sungguh campur tangan dalam hidup saudara. Saya pernah mengalami, saudara, di mana satu kali saya mengalami situasi yang sangat sulit. Istri saya sakit parah, saudara. Dan kemudian waktu itu dokter menyarankan kami berobat selama 6 bulan karena dia bermasalah pada paru-parunya. Kami berobat bukan hanya 6 bulan, sampai 7 bulan kami berobat. Tetapi situasinya waktu itu tetap buruk, malah semakin buruk. Dan kemudian waktu itu, saudara, saya berdiskusi dengan istri saya, lalu kemudian kami sepakat untuk berhenti berobat. Karena waktu itu butuh biaya yang begitu besar, padahal saya masih ada dalam perintisan. Untuk makan saja sangat pas-pasan. Tetapi saya melihat waktu itu, saudara, ketika kami berkata bahwa kami mau mengandalkan Tuhan, sebenarnya waktu kami berobat pun kami tetap berdoa. Tetapi waktu itu ada keyakinan di hati bahwa kami harus berhenti berobat dan mencari kehendak Tuhan. Dan waktu itu kami lakukan, saudara. Apa yang terjadi? Tidak seperti membalikkan tangan. Dalam sekian waktu lamanya saya melihat dia seringkali makin parah. Dan kalau kambuh, saudara, itu sangat mengkhawatirkan pada waktu itu. Tetapi yang luar biasa adalah lama-kelamaan saya melihat mujizat mulai terjadi. Dia mulai disembuhkan. Di mana pada waktu itu, saudara, Tuhan menuntun saya untuk memberi istri saya jus wortel, di mana saya membaca dari satu buku, lalu kemudian saya kasih tiap hari, dan semuanya makin baik. Artinya apa, saudara?
Terkadang ketika kita mengambil langkah penyerahan dan iman kepada Tuhan, tidak dengan seketika membalikkan tangan mujizat terjadi. Seringkali Tuhan juga bekerja melakukan mujizat melalui proses. Nah, pada waktu itu saudara, ketika saya berkata kita berhenti berobat, dan kemudian pada waktu itu berkali-kali dia kambuh dan keadaannya makin buruk, waktu itu kalau saya berkata, Tuhan di mana? Lalu saya berhenti mengandalkan Tuhan, saya tidak akan melihat mujizat. Tapi ketika saya terus bertahan, apapun situasinya, kami bergandengan tangan, kami saling menguatkan, saya berdoa bagi dia, seringkali saya menumpangkan tangan, saya merangkul dia, saya menumpangkan tangan, saya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Akhirnya mujizat terjadi dan dia sehat sampai hari ini, saudara. Itu sudah terjadi lebih 10 tahun. Betapa ajaib Tuhan. Sekalipun mujizat itu tidak seketika terjadi, tetapi yang pasti adalah dia membebaskan, dia melakukan mujizat ketika kita berserah kepada dia. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi yang saudara alami. Tuhan pasti akan mengerjakan kebebasan dalam kehidupan saudara. Lalu yang kedua yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan, saudara, adalah di ayat 8, di mana di sana dikatakan, "Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu." Dan kemudian dia berkata, "Sebab engkau telah menilik sengsaraku dan telah memperhatikan kesesakan jiwaku." Dengar saudara, ketika Daud berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang kedua yang dia alami adalah Tuhan menilik sengsaranya, Tuhan memperhatikan segala sengsaranya, dan kemudian Tuhan memperhatikan kesesakan jiwanya. Artinya apa? Daud mengalami bahwa Tuhan tidak mengabaikan dia. Tuhan memperhatikan segala masalah, tantangan, kesesakan yang dia alami dalam kehidupannya. Tuhan memperhatikan dia. Tuhan membebaskan dia dari segala kesesakan yang dia alami di sepanjang kehidupannya. Allah bekerja luar biasa. Tuhan perhatikan seluruh perjalanan hidup Daud, dan Tuhan memperhatikan kesesakannya ketika dia berserah kepada Tuhan. Hari ini adakah saudara sedang mengalami kesesakan? Hidup saudara ditindih oleh masalah persoalan, dan terkadang saudara berpikir bahwa tidak ada orang yang memperhatikan saudara, dan mungkin kenyataan bahwa keluarga mungkin sudah mulai menjauh dari saudara. Tetapi dengar, hari ini ada satu pribadi yang memperhatikan, yang siap memperhatikan saudara, menilik sengsara saudara di setiap waktu. Mungkin saat ini ekonomimu hancur, usahamu, bisnismu hancur karena situasi ini, dan kemudian orang-orang mulai menjauh dari kehidupan saudara. Dengar saudara, sekalipun orang-orang semua menjauh dari kehidupan saudara, ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Dialah Allah. Dia menilik segala sengsaramu, dia memperhatikan kesesakanmu ketika engkau hidup berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya berserahlah kepada Tuhan dalam segala situasi. Berserahlah kepada Tuhan dalam segala keadaan kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang ketiga yang dialami oleh Daud ketika dia berserah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-9 di sana dikatakan, "Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuhku, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang." Arti dari ayat yang ke-9 ini, saudara, adalah di mana Daud seringkali menghadapi musuh-musuhnya, dan sekalipun musuh-musuhnya seringkali adalah musuh yang jauh lebih besar kekuatan mereka daripada kekuatannya dan pasukannya, yang terjadi adalah ketika dia berserah kepada Tuhan, dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka di ayat 9 ini dia menegaskan dan menerangkan apa yang dia alami. Tuhan tidak menyerahkan dia ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakinya di tanah yang lapang. Artinya Tuhan memberi dia kemenangan. Tuhan memberi Daud kemenangan saat dia menghadapi musuh, ketika dia berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini, rindukah saudara mengalami kemenangan atas tantangan hidup saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas persoalan kehidupan saudara? Rindukah saudara mengalami kemenangan atas masalah ekonomi saudara? Allah menegakkan saudara.
Dan akhirnya orang-orang melihat bagaimana Tuhan campur tangan dan memulihkan kehidupan saudara. Saya percaya semua kita rindu akan hal itu saudara. Dan untuk kita mengalami itu, sekali lagi, mari kita berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan dari pengalaman hidup Daud, di mana dalam sepanjang perjalanan hidup Daud, dia menegaskan bahwa dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Bagaimana dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh apapun situasi dan kondisinya, baik buruk maupun baik keadaannya, dia tetap percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian apa yang dia alami saudara? Yang pertama, Tuhan membebaskan dia. Kemudian yang kedua, dia sengsaranya ditilik oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, kesesakannya diperhatikan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan menegakkan dia, memberi dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Puji Tuhan saudara, mari berserah kepada Tuhan dengan tetap percaya kepada dia dalam segala situasi, maka janji-janji firman Tuhan ini akan digenapi di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Kita akan berdoa buat segala pergumulan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan
melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya, sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa,
Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun. Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit. Dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan.
keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab, dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara, dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.